Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Razia tempat hiburan malam, satu pengunjung positif narkoba. PSSI umumkan harga tiket FIFA Matchday Indonesia versus Argentina. Bareskrim Polri ambil alih kasus kematian Bribka Arfan Saragi. KPK tolak diperiksa oleh Ombudsman terkait laporan Brigjen Endar. Libur panjang, polisi terapkan aturan ganjil genap di jalur puncak. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ratusan botol minuman keras dan satu orang positif pengguna narkoba berhasil diamankan aparat gabungan TNI Polri di sejumlah tempat hiburan malam. Salah satu tempat hiburan malam yang berada di kawasan Sentul City berusaha mengelabui aparat dengan menyembunyikan puluhan botol miras dalam tempat sampah. Aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sabtu malam mengamankan ratusan botol minuman keras berbagai jenis dari sejumlah tempat hiburan malam di Cibinong, Kabupaten Bogor. Ratusan pengunjung dan pemandu lagu juga dilakukan tes urin. Hasilnya, satu orang pengunjung yang positif menggunakan narkotika juga diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor. Tidak hanya itu, salah satu tempat hiburan malam yang berada di kawasan Sentul City berusaha mengelabui aparat dengan menyembunyikan puluhan botol miras dalam tempat sampah. Aparat yang melakukan penyisiran di kawasan elit Sentul City tersebut akhirnya menyita minuman tak berizin itu dan memeriksa pengelola tempat hiburan. Razia rutin yang dilakukan Polres Bogor bersama aparat gabungan lainnya tersebut merupakan antisipasi gangguan Kamtibmas dan peredaran narkoba serta minuman keras. Seperti biasa malam hari ini kami melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Yang pertama patroli untuk spot-spot atau titik-titik yang merupakan lawan Kamtibmas. Kemudian yang kedua juga kami melakukan pemeriksaan terhadap tempat-tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Dari dua tempat yang kami lakukan pemeriksaan ini, tadi sempat dari salah satu pengunjung yang dilakukan tes diduga positif mengandung kandungan narkoba, sehingga kami melakukan tindakan lanjut untuk penegakan hukum. Selain satu positif yang menggunakan narkoba, apalagi yang diamankan itu? Kami juga mengamankan ada beberapa dus yang berisi minuman keras, di mana itu tidak diperbolehkan di tempat tersebut dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga kami lakukan pengamanan terhadap barang tersebut. Kedepannya kegiatan ini akan terus digelar atau gimana? Ya, secara rutin dan kontinu kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Ini adalah salah satu upaya untuk menekan penyebab terjadinya gangguan Kamtibmas. Total ada berapa yang diperiksa yang tesurin dan berapa? Total ada berapa yang tesurin? 43 orang. Rencananya razia narkoba dan minuman keras akan terus dilakukan Polres Bogor di seluruh wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya selama beberapa pekan ke depan. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Tak terima ditegur lantaran menyerobot antrian SPBU saat sedang mengisi bahan bakar, dua orang pengendara mobil terlibat keributan di SPBU di Jalan Daan Mogot, kilometer 16 Kalideres, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV yang diunggah oleh @akun Jakarta Barat 24 jam ini, terlihat dua pengendara mobil yang akan mengisi bahan bakar ini terlihat keributan di SPBU di Jalan Daan Mogot, kilometer 16 Kalideres, Jakarta Barat. Keributan ini dilatar belakangi lantaran salah satu pengemudi tak terima ditegur oleh pengemudi lainnya karena menyerobot antrian saat akan mengisi bensin di lokasi. Dari keterangan salah satu operator SPBU saat ditemui pada Minggu malam di lokasi kejadian, peristiwa ini terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 11.13 waktu Indonesia bagian Barat, di mana salah satu pengemudi mobil menyerobot antrian kendaraan.
Awalnya, operator SPBU menolak untuk mengisikannya, namun pengemudi tersebut ngotot. Setelah bensin diisikan, pengemudi lain yang berada di belakang mobil pelaku berteriak menegurnya, namun pelaku tak terima langsung memukul pengemudi mobil di belakangnya. Sejumlah karyawan SPBU yang melihat terjadinya keributan ini berusaha melerainya, namun pelaku justru mendorongnya. Tak sampai di situ, mobil korban juga sempat ditendang pelaku. Saya dapat laporan dari teman yang satu bahwa dia nyelak antrian. Dari situ saya udah peringatin bahwa bapak itu nyelak, jadi nggak bisa ngisi duluan. Tapi dia tetap dari awal emang udah ngotot dia. Nah setelah selesai pengisian, pas orang yang mau masuk ke mobil, tiba-tiba yang belakang itu negur, entah saya kurang jelas juga dengarnya. Yang jelas dia negur, nggak lama langsung si pelaku ini tiba-tiba langsung mukul si korban. Belum diketahui apakah peristiwa pemukulan ini telah dilaporkan korban atau belum ke pihak yang berwajib, namun dari keterangan sementara pihak SPBU pada Minggu sore, salah satu anggota kepolisian Polsek Kalideres telah mendatangi lokasi kejadian dan menanyakan peristiwa keributan tersebut. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinfo TV. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia resmi mengumumkan harga tiket laga uji coba antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina yang akan berlangsung pada 19 Juni 2023 mendatang. Ya, pemirsa, selamat malam. Baru saja telah berlangsung konferensi pers terkait launching tiket antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina dalam pertandingan persahabatan atau FIFA Matchday yang akan berlangsung pada tanggal 19 Juni 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan memang pantauan kami tadi konferensi pers ini dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi sore Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini mengumumkan secara resmi harga tiket yang akan dijual untuk pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Adapun memang harga tiket yang paling murah ini dijual dengan harga Rp600.000 hingga harga tiket yang paling termahal ini ada Rp4.250.000. Dan bisa saya sampaikan pemirsa Sinpo TV, untuk daftar tiket ini dijual dengan kategori 3, yakni dijual dengan harga Rp600.000. Lalu untuk kategori 2 ini dijual dengan harga Rp1,2 juta. Dan kategori 1 ini dijual dengan harga Rp2,5 juta. Sedangkan untuk tiket VIP Barat ataupun Timur ini dijual dengan harga Rp4.250.000. Dan untuk penjualan tiket ini dibuka mulai tanggal 5 Juni 2023 khusus untuk pengguna BRI card holder. Dan untuk tanggal 6 hingga 7 Juni baru dibuka untuk penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran. Di mana pemirsa Sinpo TV bisa membeli tiket Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina ini bisa dilakukan melalui website ataupun mitra dari PSSI sendiri, yakni tiket.com. Dan tadi Erick Thohir juga mengatakan untuk antisipasi adanya calo penjualan tiket, PSSI ini akan membatasi penjualan tiket laga sepak bola Indonesia melawan Argentina, di mana untuk satu KTP ini hanya diperbolehkan membeli 2 tiket saja. Dan untuk penjualan tiket atau kapasitas penonton ini, tadi Erick Thohir menyampaikan hanya menjual sebanyak 60.000 tiket yang akan dijual atau di bawah dari kapasitas Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sebesar 78.000 kursi. Untuk alasannya sendiri mengapa hanya 60.000 tiket saja yang diperjualkan untuk umum, ada juga tadi Erick Thohir menyampaikan ada tiket jatah untuk sponsor dan sebagian tiket Timnas Indonesia melawan Argentina ini juga akan digunakan PSSI untuk tamu undangan hingga tokoh-tokoh sepak bola internasional, dan selain itu juga untuk menjaga keamanan dan privasi para pemain dari Timnas Argentina. Dan kemudian tadi Erick Thohir juga menyebut bahwa kick off ataupun mulainya pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina ini akan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Utama Gelora Bung Karno, yang nantinya ini juga akan disiarkan melalui TV nasional yang sudah bekerja sama dengan PSSI. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Badan Narkotika Nasional mendeteksi ada sebanyak 91 jenis narkoba yang telah masuk ke Indonesia pada tahun 2023 dari sebanyak 1.150 jenis narkotika yang tersebar di dunia, termasuk Amerika dan Eropa.
Ditemui usai mengadakan kuliah umum di kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Rabu sore, Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Reinhard Golose mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya itu tengah mengawasi 91 jenis narkoba dari 1.150 yang beredar di dunia, termasuk di Amerika dan Eropa yang telah masuk ke Indonesia. Namun, Petrus enggan menjelaskan lebih rinci terkait 91 jenis narkotika yang kini telah beredar di Indonesia tersebut. Meski demikian, Petrus menegaskan bahwa pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan kontroling dan pengawasan agar jenis narkoba berbahaya tersebut tidak beredar di Indonesia. Sakti sudah bekerja sama dengan BNNP. Jadi saya kunjungan kerja ke BNNP DKI, dilanjutkan dengan kuliah umum atau ceramah di Trisakti. Dan memang program yang sudah dilaksanakan, terutama untuk prevention, ada untuk pencegahan adalah bersama-sama BNNP dengan Universitas Trisakti. Yang lain, Pak, ini di Amerika kan lagi marak pengguna narkoba yang mirip zombie. Ya, Flaka itu, Pak. Flaka. ya itu di ini. Itu Jadi yang ada antisipasi banyak di Amerika sekarang muncul, terutama di Amerika dan Eropa, yang disebut dengan NPS, New Psychoactive Substances. Kita di Indonesia baru kita deteksi sekitar 91, kemudian sekarang dalam controlling kita. Terkait hal tersebut, guna mencegah penyalahgunaan narkotika, BNN akan menggencarkan edukasi dan sosialisasi program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di semua kalangan, termasuk tempat-tempat pendidikan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Kematian Bribka Arfan Saragi yang merupakan anggota Polres Samosir yang ditemukan pada 6 Februari 2023 di pinggir jalan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir disebut karena bunuh diri dengan meminum sianida. Kuasa hukum keluarga Bribka Arfan Saragi, Kamarudin Simanjuntak menyebut kasus tersebut diduga merupakan pembunuhan berencana terhadap Bribka Arfan Saragi yang diketahui menggelapkan uang pajak sebanyak 2,5 miliar rupiah. Kematian Bribka Arfan Saragi yang merupakan anggota Polres Samosir yang ditemukan pada 6 Februari 2023 di pinggir jalan Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir disebut karena bunuh diri dengan meminum sianida. Kuasa hukum keluarga Bribka Arfan Saragi, Kamarudin Simanjuntak menyebut kasus tersebut diduga merupakan pembunuhan berencana terhadap Bribka Arfan Saragi yang diketahui menggelapkan uang pajak sebanyak 2,5 miliar rupiah. Selain itu, Kamarudin juga mengungkapkan sejumlah kejanggalan pada kematian Bribka Arfan. Di antaranya adalah ditemukannya luka trauma akibat benda tumpul di kepala, rahang, hingga transaksi pembelian racun sianida melalui handphone pribadi milik Bribka Arfan. Lebih lanjut, Kamarudin Simanjuntak menyampaikan pihaknya akan menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Edi Pramono, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Irwasum Polri Komjen Ahmad Doviri hingga Kadif Propam Polri Irjen Syahardiantono untuk mengambil alih kasus tewasnya Bribka Arfan Saragi ke Bareskrim Polri. kami di sini memohon kepada Kabareskrim supaya kasus ini diambil alih ke Jakarta. Adapun dugaan diri kami ini adalah korban dugaan pembunuhan karena handphonenya dipegang oleh Kapolres, tapi bisa pegang atau memesan online sianida dari Bogor. Sianida dari Bogor ya. Nah kemudian sianida dari Bogor ini bisa pula sampai ke ke asparagus ini. Nah kemudian beliau dibunuh. Kemudian ditemukan oleh pencari narkoba. Jadi parahnya ada orang lagi isap-isap narkoba, ditemukan oleh polisi sedang mengisap narkoba. Nah, maka ditemukanlah orang itu, hitam itu di situ. Maka ini nggak masuk akal karena dugaan mereka adalah dugaan karena ada hutang atau ada kewajiban, sedangkan hutangnya itu sudah dibayar, sudah diusahakan dari keluarga-keluarga, dari orang tuanya, dari iparnya, dari semuanya dikumpulkan uang, baru diberikanlah kepada
Kapolres. Nah, kemudian kalau misalnya katanya klien kami ini meninggal, lalu klien kami ini ada apa di sini, rahangnya rusak, ada apa belakang kepalanya yang rusak atau lebam-lebam, itulah kira-kira kecurigaan kami sementara waktu itu. Jadi kami dalam waktu dekat akan bersurat ke Kapolri, Pak Kapolri, Kabar Reskrim, Irwasum, Wasidik, kemudian akan dipropam untuk melengkapi laporan yang sudah ada. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Saskia Desi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Memasuki libur panjang, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Rabu sore masih terlihat normal. Untuk menghindari kepadatan kendaraan menuju jalur wisata puncak, polisi memberlakukan sistem ganjil genap. Satuan Lalu Lintas Polres Bogor menerapkan sistem ganjil genap di Samping Gadok Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka memasuki libur panjang Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Sementara belasan kendaraan yang menggunakan plat nomor tidak sesuai tanggal pada hari ini, petugas terpaksa memutar balik menuju ke daerah asal. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi tingkat kepadatan di kawasan puncak. Kepolisian pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah. Hal ini dilakukan bila terjadi kemacetan di jalur wisata puncak. Terima kasih, selamat sore. Saya dengan Ibtu Ardiano Kantasari, KPO Satlantas Polres Bogor. Untuk hari ini, tepatnya di hari Rabu, tanggal 31 bulan Mei tahun 2023. Kami Satlantas Polres Bogor, tepatnya di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, saat ini melaksanakan pemeriksaan ganjil genap. Mengingat sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2021, itu 1 hari menjelang libur nasional dan 1 hari menjelang weekend itu dilaksanakan ganjil genap, penerapan ganjil genap di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk bertepatan dengan besok di tanggal 1 Juni itu juga adalah hari libur nasional, sehingga kami melaksanakan di Rabu sore hari ini. Kami mulai tadi pukul 16.00. Seyogianya memang dipukul sesuai dengan Permenhub nomor 84 itu dimulai pukul 14.00. Namun kami laksanakan tadi mengingat arus kendaraan yang datang dari arah tol atau dari arah Jakarta menuju puncak memang tidak terlalu banyak. Namun di sore hari tadi kami lihat setelah ibadah sholat asar memang cukup meriah, maka kami laksanakan pemeriksaan ganjil genap di 16.00. Saya pantau ini banyak yang diputar balik, atau mereka disiplinnya udah mulai turun atau seperti apa ini? Baik, jadi untuk saat ini memang yang kami putar balik memang cukup banyak, dan tadi yang diputar balik kendaraan-kendaraan tidak sesuai dengan plat nomor ganjil saat ini yang berhak untuk ke puncak, kami sempat tanya, banyak yang tujuannya hanya ke wilayah Megamendung. Wilayah Megamendung itu jaraknya tidak terlalu jauh dari Simpang Gadok, sehingga alasan mereka akan melalui jalur alternatif, dan itu sebenarnya hanya digunakan sebagai alasan dari masyarakat untuk tetap nantinya setelah masuk jalur alternatif kemudian tetap keluar lagi di jalur utama di jalur puncak, sehingga tetap kami putar balikan menuju ke tujuan asal. Terima kasih. Menurut KBO Satlantas Polres Bogor, Adriano Vianto, diprediksi kemacetan di jalur wisata puncak saat libur panjang ini akan terjadi pada Jumat 2 Juni 2023 nanti. Sebagai bentuk antisipasi, pihaknya akan menerjunkan 150 personil untuk membantu pengaturan lalu lintas. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.
Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan update terkait proses pemeriksaan dugaan maladministrasi pencopotan Brigadir Jenderal Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Ombudsman merasa kecewa lantaran KPK menolak untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut. Ombudsman RI turut menyampaikan perkembangan terkini atas laporan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priantoro terkait dugaan maladministrasi pencopotannya sebagai Direktur Penyelidik KPK Selasa siang. Sebelumnya, Endar Priantoro telah melaporkan pimpinan KPK, Sekretaris Jenderal KPK, dan Kepala Biro SDM KPK ke Ombudsman atas pemberhentian dirinya sebagai Direktur Penyidik KPK. Ombudsman juga telah melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap Endar Priantoro sebagai pelapor dan kepolisian sebagai pihak terkait, namun pimpinan KPK sebagai pihak terlapor hingga kini belum berkenan untuk dilakukan pemeriksaan. Kedepan, Ombudsman akan melakukan pemanggilan paksa terhadap KPK apabila pihak terlapor kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Tindak lanjutnya tentu di dalam ada pemeriksaan dokumen, yang kemudian produknya adalah laporan hasil pemeriksaan dokumen atau yang kami sebut LHPD. Dan di luar pemeriksaan dokumen tentu saja ada pemeriksaan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, baik sebagai pelapor, terlapor maupun pihak lainnya. Pelapor tentu saja sudah dan akan dilanjutkan lagi nanti. Ada beberapa kebutuhan informasi yang masih perlu untuk kami dalami. Pihak terkait dalam hal ini kepolisian juga sudah. Yang belum adalah, nah ini yang mau saya sampaikan, kami sudah berkirim surat tanggal 11 Mei ke Ketua KPK, Saudara Firly Bahuri, dan disampaikan juga sejumlah dokumen pendukung, kronologi kasus dan sebagainya, dan kemudian dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan bahwa pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dan kemudian menyampaikan poin kedua, saat ini kami masih mempelajari dan menelaah permintaan tersebut. Ini tentu kabar yang baik untuk kami, dan memang umumnya juga seperti ini. Jadi kalau pihak terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu. Dari Jakarta, Anissa Wulandgaluh Anggara melaporkan untuk Sinfo TV. Pergerakan Pemuda United Malay Nation Organization mengunjungi kantor DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Pergerakan Pemuda atau United Malay Nation Organization atau UMNO mengunjungi kantor DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI pada Senin 29 Mei 2023. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menjelaskan kunjungan dalam rangka silaturahmi sekaligus membina kolaborasi antara dua organisasi kepemudaan. Akmal Saleh menambahkan tujuan silaturahmi Pemuda UMNO ke AMPI ingin belajar dari Partai Golkar yang pernah mengalami kekalahan dalam pemilu dan akhirnya bangkit kembali. Jadi hari ini kami dari Pemuda UMNO Malaysia menggerakkan satu inisiatif untuk berjumpa dengan partai-partai pimpinan muda di dalam parti-parti Indonesia. Jadi hari ini kami bersama dengan AMPI dan sudah tentu kami ingin banyak belajar daripada AMPI dan juga Parti Golkar secara keseluruhannya. Bagaimana situasi politik yang berlaku di Indonesia, dan kita pun berkongsi apa yang berlaku di Malaysia. Dan sudah pasti bila kita melihat bahawa kebangkitan Golkar dan UMNO ini mempunyai garis masa yang sama. Kami pernah menjadi parti yang di puncak ketika itu berkuasa, akhirnya jatuh dan Golkar bangkit kembali. Jadi sama juga berlaku di UMNO. Jadi sudah pastilah mungkin ada idea-idea yang boleh dikongsikan bersama untuk kami bawa pulang
ke Malaysia untuk diguna pakai supaya UMNO juga boleh bangkit kembali seperti mana Golkar. Di sisi lain, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga mengatakan kolaborasi ini tidak hanya sebatas dialog, tentunya akan berlanjut dalam bentuk pertukaran pemuda antara AMPI dan UMNO. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa ini adalah salah satu contoh, ya. Kita beda negara, serumpun, tetapi kita memiliki hubungan yang luar biasa dekat. Dan ini menunjukkan adalah kebersamaan yang sangat ditekankan kepada kekeluargaan, dan kami sangat mengapresiasi itu. Dan tadi seperti yang beliau sampaikan, akan banyak kegiatan-kegiatan ke depan antara AMPI dan juga pemuda UMNO. Salah satunya tadi juga disebutkan soal pertukaran muda, lalu juga untuk convention youth, ya, dan juga hal-hal yang mungkin nanti menekankan pada aktivitas-aktivitas kepemudaan. Tapi pada intinya inilah salah satu bentuk konkret bagaimana AMPI sebagai ormas kepemudaan itu memiliki kepedulian mengekspansi juga jaringan kita, tidak hanya cuma di Indonesia tapi juga negara sahabat kita di Malaysia. Dari Jakarta, Saskia Desi, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 11 titik sumber mata air yang tersebar di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 28 Mei 2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 11 titik sumber mata air yang tersebar di wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Minggu 28 Mei 2023. Dalam kesempatannya, Prabowo sempat berbincang dengan kepala desa penerima manfaat sumber air tersebut melalui video konferensi di lapangan Kodim 1607 Sumbawa. Prabowo mengatakan Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan akan selalu berupaya untuk mencari titik-titik air bersih agar jangkauan program semakin luas sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Alhamdulillah ini sangat berhasil. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahwa kita dapat mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Tanpa air, saya kira susah kita hidup. Masyarakat Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menyampaikan rasa terima kasihnya serta apresiasi atas bantuan sumur bor dan pipanisasi yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Salah satu warga yang tinggal di Kelurahan Umasima, Kabupaten Sumbawa bernama Samsia Hussein mengucapkan rasa syukurnya atas terwujudnya program bantuan sumur dan pipanisasi air bersih. Masya Allah luar biasa ya Pak ya, kebetulan kita di Sumbawa ini kan juga ada lahan keringnya Pak ya, suatu kesyukuran buat kami karena Bapak Prabowo telah menyumbangkan air bersih di beberapa titik khususnya di NTB. Terima kasih banyak sudah menyumbangkan air untuk warga NTB. Dari Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Lembaga survei LSI Deni JA telah merilis survei elektabilitas calon presiden yang dipercaya sebagai strong leader di bidang perekonomian. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dan dinilai memiliki kemampuan paling unggul untuk menumbuhkan ekonomi tanah air pada 2024 mendatang. Lembaga survei LSI Deni JA telah merilis survei elektabilitas calon presiden yang dipercaya sebagai strong leader di bidang perekonomian. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dan dinilai memiliki kemampuan paling unggul untuk menumbuhkan ekonomi tanah air pada 2024 mendatang. Sebanyak 56,2% responden memilih Prabowo Subianto. Sementara itu, Anies Baswedan berada di urutan kedua dengan suara 18,7%. Disusul Ganjar yang memperoleh suara 14,8%. Pembicara LSI Deni JA Ardian Sopa menjelaskan, Prabowo Subianto dianggap mampu menumbuhkan ekonomi karena dianggap tegas, serta memiliki rekam jejak yang bagus dalam memperjuangkan ekonomi. Selain itu, Prabowo juga sudah dikenal luas oleh masyarakat karena konsisten bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai macan Asia sejak 9 tahun lalu. Mengapa pada akhirnya Pak Prabowo bisa menjulang, kemudian Pak Ganjar menukik ke bawah? Ini dibandingkan dengan capres lain, Pak Prabowo terkesan pemimpin paling tegas, kemudian juga paling diterima di spektrum politik yang lebih luas, sehingga mampu untuk kuat memulai kebangkitan ekonomi yang sudah ada. Jadi ini juga alasan kedua yang kita dapatkan dari argumentatif yang kita dapatkan dari hasil riset kualitatif.
Kemudian yang ketiga, ini jika dilihat bukan hanya sekarang saja Pak Prabowo berbicara mengenai ekonomi, tapi jejak cita Prabowo soal ekonomi Indonesia menjadi macan Asia sudah dikenal luas sejak Pilpres 2014 yang lalu atau sekarang sekitar 9 tahun yang lalu ya. Sehingga memang ingatan masyarakat itu masih teringat bahwa Pak Prabowo sebagai pejuang ekonomi ya. Karena memang di awal cita-citanya juga soal ekonomi. Kemudian yang keempat, sejak Pilpres sebelumnya 2014 juga Pak Prabowo sudah dikenal mengangkat ekonomi rakyat ya. Jadi mempopulerkan. Jadi bukan hanya sebagai cita-cita saja, tetapi juga mempopulerkan mengangkat ekonomi rakyat. Capres Prabowo dukung ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Jadi berbicara mengenai ekonomi bukan hanya sekarang-sekarang, tetapi juga sudah agak panjang sejauh 2014 bahkan mungkin juga sebelumnya ya. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.